Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Maresa dari Prodi D3 Farmasi. Saya akan membacakan materi tentang anatomi integumen dan kerangka manusia. Anatomi integumen. Integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem integumen terdiri atas organ kulit, kuku, rambut pada manusia, bulu dan sisik pada hewan. Anatomi sistem integumen sebagai berikut. 1. Sistem epidermis kulit adalah sebuah lapisan epitel dengan suplai dan reseptor saraf yang memiliki bentuk lapisan panjang 0,1 sampai 5 mm. 2. Sistem dermis memiliki bentuk yang lebih tebal sehingga lapisan ini sangat elastis dan tahan lama. 3. Sistem subdermis adalah salah satu lapisan kulit dengan struktur internal seperti otot dan tulang. 4. Sistem kuku adalah salah satu lapisan terdiri sel-sel lembut seperti sel yang mati, mengeras, dan terbentuk ketika tubuh melindungi kotoran dan melindungi ujung kuku dari kotoran. Bagian-bagian kuku: matriks kuku, dinding kuku, dasar kuku, alur kuku, pelat kuku. Fungsi sistem integumen sebagai perlindungan terhadap kekeringan dengan penetrasi mikroorganisme pada sinar ultraviolet dan mekanik sebagai bahan kimia atau suhu. Sebagai penerima sensasi dengan bentuk, sentuhan, dan tekanan untuk menghilangkan rasa sakit. Sebagai pengontrol suhu tubuh. Sebagai fungsi pada metabolisme yang menyimpan energi melalui cadangan lemak dan vitamin D. Sebagai fungsi ekskresi yang dapat menghilangkan dengan kandungan minyak dan garam. Tulang kerangka manusia. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial. Kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain: 1. Tulang tengkorak, 2. Tulang belakang, 3. Tulang rusuk dan tulang dada. 7 pasang tulang rusuk sejati atau true ribs, 3 pasang tulang rusuk palsu atau false ribs, dan 2 pasang tulang rusuk melayang atau floating ribs. Anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul. 2 tulang usus atau ilium, 2 tulang kemaluan atau ischium, dan 2 tulang duduk atau pubis. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak atau skull tersusun dari 2 tulang yang bergabung bersama. Kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam, seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Tulang belakang atau vertebrae. Fungsi dari tulang belakang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri atas 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya. Leher terdapat 7 ruas, pada dada atau punggung terdapat 12 ruas, pinggang 5 ruas, sacrum 1 ruas, dan tulang ekor 1 ruas. Tulang rusuk dan tulang dada atau ribs dan
sternum. Tulang rusuk dan tulang dada berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan paru-paru. Tulang rusuk terhubung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama costa. Kerangka apendikuler. Fungsi utama dari kerangka apendikuler adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikuler diantaranya: pertama, anggota gerak atas atau upper limbs. Yang kedua, anggota gerak bawah atau lower limbs. Dan yang ketiga, tulang panggul atau pelvic girdle. Anggota gerak atas atau upper limbs. Tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, pengumpul atau radius, dan hasta ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga sebagai metakarpal. Anggota gerak bawah atau lower limbs. Anggota gerak bawah atau lower limbs. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha atau femur, betis atau fibula, dan tulang kering atau tibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal, tulang panggul atau pelvic girdle. Tulang panggul atau pelvic girdle, tulang panggul atau tulang gelang panggul berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Wassalamualaikum warahmatullahi